Lovers, apa kabar? Luar biasa. Semangat Kerja. Oke. Ya, hari ini tanggal 25. 25 di hari Sabtu ya, kami dari tim Buser Toyota Motor Wali Kota Mustajab mengadakan live streaming ya. Live streaming tentang apa aja yang kita bahas di sini. Mau mengenai pekerjaan, mau mengenai hobi, mau mengenai ngasih tips dan lain sebagainya. Yang penting bermanfaat buat kalian semua. Oke, di sini sudah hadir salah satu tim saya. Hai. Namanya Intan ya. Ya lumayan berpengalaman di otomotif dan sudah bergabung di tim Buser. Berapa bulan kan? Sekitar 5 bulanan ya. Lumayan apa udah luar biasa? kayaknya luar biasa. Luar biasa. Oke, semangatnya boleh ya. Tan, ini kan dalam masa pandemi ini kan Ya. mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu kan kita mengalami ya adanya work from home, adanya PSBB ya. Jadi apa aja sih yang dilakukan salesman ya, Anda sebagai sales counter ya? Ya. Sales counter itu apa aja yang dilakukan? Karena kan udah nggak boleh nih berkunjung ke rumah customer, ada penolakan, benar nggak? Benar. Kemudian kita flyering, sebar brosur ke tempat umum juga dibatasi. Nah, ini yang dilakukan Intan gimana nih supaya Intan sebagai sales counter itu tetap eksis, tetap ada, tetap jual. Gimana? Kalau kita sih, karena sekarang kan yang namanya di era tahun 2020, semua kegiatan pasti akan dilakukan dengan sosial media. Entah itu melalui Instagram, entah itu melalui Facebook, ataupun sekarang yang lagi hits YouTube. Nah, mungkin salah satu yang sekarang lebih dikenal orang yaitu melalui dengan Instagram. Nah, caranya pasti kita akan nge-post melalui Instagram, entah itu lihat apa aja, entah itu melalui video. Karena dengan Instagram itu orang lebih gampang keterima, jadi lebih gampang dilihat. Itu sih kalau yang paling. Oke. Nah, ini berarti judulnya promonya lewat media sosial ya. Media sosial. Media sosial itu macam-macam. Mau IG bisa, mau YouTube ada, mau Facebook, mau apa namanya WA lewat WhatsApp juga bisa ya. Nah ini permasalahannya ya, bisa nggak kita nguasain nggak atau gimana? Intan apa memang sudah punya bakat bikin-bikin apa namanya promo-promo digital marketing itu, apa sudah punya bakat atau mesti belajar dulu ini? Sebenarnya kalau dari awal kita harus mulai belajar dulu, karena kan pasti ada beberapa yang gimana sih sebenarnya informasi sih melalui Instagram, gimana sih melalui beberapa sosial media. Orang kan nggak akan mungkin hanya foto udah gitu aja, pasti harus ada menggunakan kata-kata yang menarik ataupun foto-foto yang menarik, dan gimana caranya orang gampang menerima. Oke, berarti nggak cuma kita ada foto udah di share gitu aja, nggak bisa ya? Nggak bisa orang nanya, oh udah foto bisa udah gitu aja. Cuman kalau misalnya ada hal yang menarik, apa ya yang bikin orang tuh penasaran, gimana sih itu? Berarti permainan gimana nih, kata-katanya atau gambar-gambarnya yang bikin orang jadi penasaran atau gimana tuh? Kalau untuk bikin penasaran, pertama cara fotonya. Fotonya apa? Haruskah ada kata-kata, promonya seperti apa, entah itu melalui diskon, entah itu atau grand prize atau seperti apa. Terus juga bisa juga mulai kata-katanya yang bikin orang gimana sih caranya supaya orang tuh bertanya. Entah itu kata-katanya promo yang besar ataupun seperti apa, itu sih tergantung dari personalnya masing-masing. Nah itu biasanya Intan dibantu nggak dengan mungkin aplikasi mungkin kali ya, itu aplikasi Pasti. apa gitu ya, Iya. mendukung supaya ya gambar itu kelihatan apa namanya lucu gitu ya, ada kata-katanya yang ya memang itu salah satu tips ya. Jadi mesti nggak harus gambarnya yang bagus. Kadang kalau gambar yang bagus pun nggak ada kata-katanya juga orang belum tentu ya, belum tentu bisa nyimak ini maksudnya apa gitu ya. Jadi mesti ada kata-katanya. Nah untuk kata-katanya sendiri itu gimana kan? Mungkin idenya dapat dari mana atau berhubungan dengan
sales nih. Kalau itu sih kadang buat kata-kata itu kadang memang pertama kita pasti nggak ngerti harus kata-kata apa sih yang harus dibuat. Paling kita lebih banyak kayak ngelihat punya yang orang-orang gimana sih. Oh berarti ternyata promosi mereka seperti ini. Kenapa sih mereka kok sendirian? Apa sih kata-kata yang bikin mendukung? Oh ternyata menggunakan kata-kata ini. Pastinya kan orang nggak hanya mikir oh yaudah kata-katanya ini ternyata sekian udah gitu. Tapi nggak. Ini hanya ibaratnya mempelajari dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman. Oke. Mungkin ini ya apa namanya? Nyelepin mungkin yang lagi viral apa nih misalnya telepon gitu ya. Viral kan lagi ya telepon ya. Telepon tuh enak loh beneran loh ya. Udah hijau manis dalamnya. Ya, pas dimasukin di mulut terus keluar manis ya. Ya, sama kayak Intan nih ya. Manis gak dia? Cocok dia dari sales counter ya. Amin, mudah-mudahan. Ya, jadi kalau dulu mungkin ya marketing sebelum masa pandemi kita kan selalu telepon, follow up customer ya kan, kemudian ketemuan ke rumahnya atau ke kantornya atau kemana. Nah sekarang yang diperlukan adalah udah eranya digital marketing. Jadi ya kalau Anda lihat ya mungkin ya di mana gitu ya, utek-utek handphone ya, kepalanya nunduk aja. Nah itu bisa dua nih, yang satu ya bikin promo ya, atau satunya Stalking. ya. Nah ini tips buat teman-teman ya, teman-teman yang marketing, khususnya marketing otomotif ya. Kalau Anda ingin lebih kreatif lagi ya memang harus belajar, karena nggak ada sesuatu yang instan ya, cepet ya, memang harus belajar. Nah kayak zaman saya nih, teman-teman yang zaman saya nih ya, marketing 10 tahunan yang lalu pasti ya sedikit menguras pikiran ya, gimana nih kita juga gak mau kalah nih sama yang seusia Intan gini ya. Generasi apa nih, micin apa? Generasi bisa dibilang generasi micin. Karena lagi ada apa namanya micin. ya oke. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman Intan? Pokoknya intinya gini aja, kalau misalnya kita mau update melalui Instagram atau Facebook atau YouTube lainnya, jangan lupa berikan informasi yang jelas. Terus kedua, juga tetapkan kata-kata yang menarik, yang gimana caranya agar orang tuh penasaran. Terus bikin foto-foto atau konten-kontennya juga. Terus jangan lupa tambahkan hashtag, itu terutama paling penting. Hashtag pagar. Hashtag itu pagar. apa sih maksudnya, gimana maksudnya? Mungkin ada yang nggak tahu. Kalau hashtag sih tahu Intan ya, menurut Intan sih. Kalau hashtag entah itu hashtag Surabaya misalkan, orang kan pasti akan apa sih? Terus kalau kita klik ke hashtag itu pasti akan kebuka beberapa foto-foto informasi. Makanya kenapa orang sosial media yang misalnya dia menjual produk apapun, dia pasti menggunakan hashtag. Karena dengan cara hashtag itu salah satu bisa mengembangkan orang bisa melihat. Oke, berarti lebih banyak lagi ya. Luas lagi hashtag. Terus boleh juga ngetek-ngetek beberapa Instagram yang lain yang memungkinkan yang lagi rame gitu. Terus juga rutin memposting konten juga. Karena kalau misalnya tidak terlalu rutin, mungkin ya orang ya udah lalu gitu aja. Karena lebih sering pasti, karena kan sekarang kan orang lebih suka lihat Instagram. Kalau lebih sering kita posting, pasti otomatis ini orang ini. Oh dia lagi. Intan lagi. Jadi otomatis walaupun orang di mana pasti akan lebih sering gitu. Terus juga jangan lupa jadikan Instagram itu sebagai bisnis. Ya. Berarti bisa jual apa aja ya? Bisa jual apa aja. Yang penting halal. Yang penting halal. Terus abis itu yang terakhir itu jangan lupa setelah apa kan karena Instagram bisa melalui promosikan melalui Facebook. Jadi bisa langsung dua akun. Oh iya, mereka berdua lagi ini ya, lagi berteman ya, sahabat ya. Masing-masing nge-link ke Facebook ya. Iya. Oke. Itu sih menurut Intan. Oke. Untuk strategi penjualan bagaimana Intan? Strategi itu tadi sesuai yang akan disebut tadi harus konsisten ya. Konsisten. Fokus dan konsisten. Ya. Semoga insya Allah semakin sering semakin banyak followersnya juga. Oke, barangkali Intan mau promo boleh silakan. Oke, jangan lupa kalau misalnya untuk yang warga Surabaya ataupun Jawa Timur yang lihat kalau mau beli mobil atau apa bisa melalui Intan. Nomor telepon Intan di 0812 30 30 30
@3890 atau melalui Instagram Intan. Nanti tenang aja di tag. Follow IG mungkin? Follow IG boleh di intan.toyota. Intan.toyota. INTAN. INTAN titik Toyota. Toyota. Oke. Terima kasih, itu informasi dari Intan ya, tips dari Intan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita kasih applause untuk Intan. Terima kasih. Bye-bye. Oke guys, waduh sekarang bahasa ini ya, bahasa YouTuber ya. Belajar ya, sedikit belajar jadi YouTuber nggak apa-apa kan, sah-sah aja kan. Oke, selanjutnya ya. Ada lagi tim saya, 2 cewek cantik, 2 kalah cantik. Ini cantik super woman, wanita strong ya. Kita sambut Ira dan Iva. 2 orang saya di tengah aja deh, ganti posisi ya. Nah ini dia, ini yang sebelah kanan Iva, panggilan keren ya. Kalau sebelah kiri saya panggilan kerennya Ira, sama-sama depannya I, belakangnya juga sama-sama A, beda di tengah aja. Kalau nasibnya gimana, sama nggak? Iya. Nah, sama-sama sukses tentunya ya. Amin. Oke ya, mereka berdua ini udah lama juga di otomotif ya. Ada 5 tahun ada ya Mbak ya? Ada lebih. 5 tahun lebih ada ya. Nah ini bagaimana mereka masih tetap eksis di Toyota sampai dengan saat ini, sampai melalui berbagai macam momen ya, momen yang ya momen panennya marketing ya, sampai pandemi iya. sampai pandemi masih tetap bertahan. Oke, kita langsung ke Iva dulu ya. Ibu. Apa kabar Iva? Baik. Luar biasa. Semangat kerja dan kerja. Semangat kerja. Tentunya sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke Pak, ini kan kamu kan udah lama nih, kok sampai bertahan sampai dengan saat ini, itu kiatnya apa sih supaya teman-teman marketing ya itu punya bisa mencontoh gitu ya, ATM ya, amati tiru modifikasi. Kira-kira kiatnya apa Pak? Bisa sampai jualan mulu ya kan, walaupun naik turun ya, naik turun tapi tetap masih bertahan. Oke Pak, silakan Pak. Kalau untuk kiat-kiat sih sebenarnya sama aja sama teman-teman yang lain. Selain kita biasanya follow up data, terus selain itu dari sosial media juga. Dan kalau saya sih lebih ke ini Bu, referensi dari customer. Itu sih. Itu lebih saya jaga. Jadi saya selama ini menjalin hubungan baik sama customer. Saya selalu mengingatkan tentang servis. Pokoknya kalau mereka pasti ada keluhan apa, pasti nanti bilangnya ke Iva. Jadi oke. Jadi kalau Pak, mobilku mogok nih. Iya, mereka pasti telepon ke Iva nih Bu. kadang mogok pas sore pas malam gitu pasti nelponnya ke Iva. Gimana ini mobil saya mogok? Pernah tuh ada customer waktu itu mobilnya mogok di tol. Sore waktu Terus itu. apa yang kamu lakukan Pak? Ya, Masa yang kamu saya bantuin datang ke tol? Honda Bu. Jadi yang saya lakukan, saya telepon ke Toyota, maksudnya saya telepon ke kantor ya untuk saya bookingkan Toyota Home Service. Dan nanti mereka datang, mereka langsung datang ke sana. Jadi seperti itu sih Bu, saya lebih bantu. Oke, kayak pelayanan ya. Pelayanan. Ya mau kondisi mobil mogok atau mungkin accident ya. Iya. Accident juga dibantu nih untuk asuransi ya. Untuk asuransi proses, juga bisa ya, dibantu. ya, untuk proses asuransi. Oke. Selama ini ada kendala nggak Pak ya dari dari kondisi sebelum pandemi sampai dengan pandemi, kira-kira ada kendala nggak untuk istilahnya mencari prospek ya, itu gimana Pak? Selama pandemi ini pastinya ada kendala Bu, karena daya beli customer itu berkurang sekali dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi ya kita kesulitan
kesulitan. Nah, Iya, itu mencari gimana? pembeli. Caranya gimana Iva supaya tetap dapat referensi, supaya tetap dapat prospek itu apa? Tetap follow up, tetap pokoknya konsisten Bu. Jadi tetap follow up customer, tetap ya menghubungi customer Say hello lama, gitu ya. say hello, nanyain kabar. Jadi kita nggak melulu langsung nawarin mobil sih. Jadi kita lebih tanya gimana nih Pak, maksudnya sharing-sharing aja Sharing-sharing kayak ya. gitu. Sharing-sharing, biasanya customer juga sharing tentang usahanya yang lagi down kayak gitu selama pandemi. Itu customer juga nanya ke kita, gimana Mbak penjualan mobil? Sama nih Pak, turun juga. Oh ya emang keadaannya seperti ini ya Mbak, tetap semangat aja. Nanti kalau memang ada teman saya yang butuh, pasti saya referensiin ke Mbak Iva. Biasanya seperti itu sih. Oke, jadi supaya customer itu ingat terus sama marketingnya. Nah, ini harus menjalin hubungan yang baik ya tentunya ya. Nah, kalau dulu mungkin kita berkunjung ke customer, atau kalau enggak ngetin customer enggak ya? Enggak sih Bu, selama Enggak. ini sih kita cuman WA aja kayak gitu. Oke. Kita nanya kabar, telepon sih ya jarang banget. Kadang sih customer kalau memang mereka butuh, mereka nelpon kayak gitu. Oke. Nah, dengan kondisi kayak gini kira-kira lebih semangat atau gimana Pak? Semangatnya harus ditingkatkan lagi karena memang ini selama pandemi ini kita butuh ekstra semangat. Harus semangatin diri sendiri biar untuk lebih konsisten lagi kayak gitu sih. Oke. Nah, ini kalau satu kasih tip aja ya. Gimana caranya kalau misalnya kondisi kita lagi ngedrop nih ya, udah nggak semangat, mau berangkat kerja itu malas, mau follow up malas, itu apa sih yang dilakukan Viva? Kita melakukan sesuatu hal yang kita senangi. Kayak apa misalnya? Misalnya nih, kalau misalnya kita suka bepergian atau traveling ini, kita kemana gitu yang menjernihkan pikiran biar kita tuh fresh lagi kayak gitu. Atau misalnya kalau seperti saya suka hobi masak, jadi saya suka masak gitu. Wah, biar mood ini. lagi Biar seperti lagi. itu. Oke. Berarti kayaknya punya hobi hobi memasak ini ya. Tiap pagi boleh dong bawain saya sarapan ya. Ya, oke, ntar kita ke Mbak Ira dulu ya. Mbak Ira, ini Mbak Ira ya. Hai. Mama Ira biasanya terkenalnya di sini ya, karena sudah punya dua anak ya, punya 2 anak tapi masih Masih luar single. biasa. Mau nambah Oh, yang lagi sendirian, bukan lagi sendirian ya, yang lagi jomblo di sana, jomblo ya, mungkin mau nyari pasangan. mau cari pasangan hidup yang strong. Nah, ini kandidatnya. Ini kandidatnya. Oke, Ira, gimana Ira? Anak-anak daring ya, Iya, daring. sekolahnya di rumah, kemudian mamanya kerja, terus gimana ngaturnya ini? Tetap eksis kerjanya, tetap ngawal anak-anaknya, gimana Pak? Ya ini kan sudah tanggung jawab ya. Kita kalau sudah ada tanggung jawab, gimana harus konsisten juga. Bagaimanapun caranya, antara hak asuh anak sama kerjaan itu harus balance. Jadi kerjaan lancar, urus anak juga harus lancar. Kita harus pilih-pilih waktunya dulu. Mungkin ya kita telat sedikit lah. Cuman kan nanti waktunya ada jedanya, ada waktunya untuk anak sendiri, waktunya untuk kerja sendiri. Oke, luar biasa. Nah, jadi butuh pemikiran ekstra, tenaga yang ekstra, tanggung jawab terhadap keluarga memang yang utama. Ya, jadi Mama Ira ini single parent, single factor. Jualannya juga luar biasa. Amin, ya. amin, Nah, ini amin, untuk amin. jualan gimana ini? Masih mengandalkan referensi atau follow up atau apa? Mungkin ada strategi baru mungkin. Strategi baru, kalau dulu memang saya sosmedan itu jarang ya, karena mungkin sosmed saya artikan apa sih sosmed itu mungkin orang-orang kan share foto aja gitu kan, buat enjoy aja. Tapi sekarang sosmed benar-benar dibutuhkan semua marketing. Jadi kita untuk apa itu namanya
berhubungan promo sama publik itu menggunakan sosial media. Jadi udah main di sosial media. Sosial ya, media sekarang. sekarang Mau nggak mau harus sosial media. biasanya kan kadang ada juga nih yang ya apa sih sosial media itu paling nge-share lagi ngapain Ya, share, lagi gitu ya. di mana share, Nah, ya makan di mana Nah. share gitu. Ya itu ya memang itu haknya setiap orang sih, Ya, mau benar. ngapa-ngapain, mau share apapun terserah asalkan ya itu kan kita sekarang udah ada undang-undang ITE ya, Gitu ya. undang-undang ITE, jadi ya mesti hati-hati. Nah. Anda mau nge-share sesuatu yang apa, kalau itu yang bermanfaat untuk semua ya Gak ada masalah. ada masalah, ada berpahala ya. Iya benar. Oke. Kemudian gini Mbak Ira, ada nggak customer yang customer lama nih beli terus ke Mbak Ira? Itu ada ya? Insya Allah ada, pasti ada. Masih ada ya. Nah itu menjalin hubungannya gimana ya? Customer kok kembali lagi ke Ira, kembali lagi ke Ira. Iya. Gimana Ira? Gini Bu, customer for life. Jadi customer itu kita jadikan sebagai sahabat, teman, saudara ataupun keluarga kita. Jadi dimanapun kita berada ya, itu sebenarnya customer kita. Jadi kalau customer butuh bantuan kita, apalagi mengenai perawatan mobil ya kan Bu, atau mengenai apapun, ya kita welcome, harus siap siaga ya, harus siap siaga. 24 jam. Benar, harus 24 jam. Kalau ada 25 jam. Oke, ya itu berarti mungkin tahu juga gimana kabarnya customer-nya gitu ya. Ya, harus. Info. Nah ini sering nggak kasih info nih, misalnya info apa di WA ke customer. Ya, seperti itu ya sekarang ya. Benar, ya harus intens sekarang. Harus intens ya. Oke. Nah untuk saat ini bulan Juli ada promo apa Mbak ya? Untuk Toyota? Untuk Toyotanya banyak sekali ya promonya, mulai bunga 0% sampai Oke, ya bunga 0%. kredit, ya kredit, dan juga banyak hadiah yang menarik, hadiah langsung ya, bukan hadiah untuk yang inden atau gimana, enggak, kita hadiah langsung. Ibu bapak pembelian tunai atau kredit langsung dapat hadiah langsung. Hadiahnya apa? Elektronik ada, Barang elektronik ya, atau sama voucher-voucher yang aksesoris lain. mobil ya, teman-teman. Aksesoris. Kemudian untuk fasilitas apa namanya servis Ya, kalau pembelian Toyota kita pasti dapat free service berskala ya, sampai 50.000 Free km jasa servis. ya, jasanya ya, Jasa servis. mulai dari 1.000 km, 10.000, 20.000, 30.000 sampai 50.000 km. Dan setiap pembelian bilik motor itu dapat free 250.000 untuk voucher oli atau spare part. Nah ini yang nggak ada di tempat lain, nggak ada di dealer lain. Nggak mesti ada, Oh gitu. hanya di motor aja. Hanya di motor aja. Oke. Kemudian untuk ini Mbak, untuk apa namanya delivery. Delivery. Ya, untuk delivery itu biasanya marketing ikut atau enggak? Kita haruskan ikut ya, karena customer sekarang harus trust sama kita gitu. Oke. By driver biasanya kan kita nggak bisa interaksi ya sama customernya. Customer butuh apa, tanya apa, masalah mobil, itu memang kesusahan kalau nggak kita sendiri yang menangani gitu. Jadi kita harus pelayanannya di awal harus membangun kepercayaan dulu ya. benar ya. Jadi setelah beli nggak kemudian dilepas gitu aja. Dilepas ya. nggak boleh. Ya, namanya customer for life ya, For Anda life. harus ini maintain Merawat. dari Awal awal dari ya, awal sampai akhir. sebelum SPK sampai pengiriman sampai STNK jadi gitu ya. Sampai servis Sampai pun kita Dari, harus ya, dari STNK ingatkan. jadi servis BPKB jadi sampai juga. pembelian ulang, sampai pembelian kembali. Ya, sampai customer ngasih referensi Referensi. lagi. Nah, itu letak dari titik kepuasan customer di situ. Ya, titik kepuasan marketing ya. Jadi kalau namakan puas itu ya sampai customer beli lagi ke Anda. Benar. Itu ya. Oke, ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang di sana Mbak? Supaya mereka tetap bisa jualan di masa pandemi ini, tetap eksis, itu gimana Pak? Karena saya kalau lihat ya apa namanya, saya sharing dengan teman-teman di daerah lain itu banyak yang tumbang
Ya marketing banyak yang tumbang ya, banyak yang di-clearkan atau kena evaluasi. Gimana Mbak kiat-kiatnya supaya mereka bisa bangkit lagi gitu ya, supaya bisa tetap eksis Sesuatu ya. Kalau selama pandemi ini memang benar-benar kita harus ekstra ya, kerjanya 2 kali lipat. Pertama pasti harus kita sosialisasikan atau promosi by online. Yang pertama sosial media itu harus sekarang. Terus yang kedua, jangan lupa maintain customer, karena customer itu sangat berharga buat kita ya kan. Kita harus bantu, bukan mulai jualan dan yang lainnya. Kalau memang kita bisa bantu, insya Allah pasti lancar terus jualannya. Oke, terima kasih Ira ya. Itu salah satu kiat dari teman-teman Anda sama marketing di sini. Nah, mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini dengan baik ya, dan tetap sehat ya. Tetap apa lagi Bang? Semangat. Tetap semangat, harus semangat, konsisten. Pokoknya semangatnya nggak boleh kendor. Oke. Salam Toyota. Oke, terima kasih Ira Iva ya. Gak boleh salaman ini ya. Ya, Ini aja ya. bisa. Oke, terima kasih Ya, waktunya. terima kasih. Oke, selanjutnya masih ada lagi satu ya. Satu teman kita dari tim saya juga, tim Booster, yang akan memberikan informasi mengenai after sales lebih detailnya lagi. Oke, kita sambut. Oke, kita sambut Nago. Halo bro. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, tapi semangatnya tetap selamat pagi. Tetap ya. harus semangat ya. Oke ya. Aku ini ya bukan dari marketing dulunya ya. Bidangnya sangat jauh sekali dari marketing. Bertransformasi. Nah, berhijrah ya, bertransformasi ya. Mencoba untuk berjualan mobil Toyota. Iya. Ya. Nah ini gimana Gun? Selama ini ada kendala nggak dari Anda yang bukan marketing ya, kemudian Anda mencoba untuk bidang penjualan? Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Widya. Perkenalkan, saya Nako, saya bergabung di Blik Motor dan Toyota tentunya. Di Toyota kita juga harus punya potensi yang banyak dan harus dikembangkan, dan itu menjadi sebuah modal kita bisa bertahan hidup dimanapun. Di semua sisi keilmuan kita harus gali semua, kita harus keluarkan semua. Meskipun kita tidak memiliki background seperti itu, tapi kita harus tetap hidup dan survive. Maka dari itu di Toyota sendiri mewajibkan bahwasanya kita harus bisa menggali potensi diri kita, harus bisa berjualan, harus bisa memaintain customer, habis itu harus bisa memperdulikan terhadap customer itu sendiri. Karena apa? Kalau kita peduli dengan customer juga peduli dengan kita, dan selalu menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada kita. Seperti itu. Berarti memang ini niatnya dari awal ya. Iya. Kalau kita memang niatnya itu sungguh-sungguh ingin terjun di bidang marketing ya, pasti akan berhasil. Karena marketing sekarang itu kalau menurut saya bukan pekerjaan yang ya daripada nggak ada yang dikerjain ya kan, ngelamar sana sini susah, kemudian ujung-ujungnya oh ya udah jadi marketing. Bukan seperti itu. Justru marketing itu akan menjadi suatu profesi, sama profesi kayak dokter, profesi pengacara, notaris dan lain sebagainya, akan menjadi suatu profesi ya. Bagaimana menjadi suatu profesi ya, tadi sebutkan aku tadi ya, harus belajar Belajar terus, setiap hari belajar ya, setiap hari bisa mengukur kemampuannya, setiap hari menggali terus, mengasah terus potensi yang kita punya. Kadang-kala kita juga nggak tahu nih, kita ini punya bakat, mungkin bakat ngomong gitu ya, belum tentu bisa jadi marketing. Belum tentu bisa jadi marketing juga kalau nggak diasah ya. Jadi bakat itu memang harus dibina gitu ya, ditata, dibina gitu ya. Nah, itu akan menjadi orang yang berguna tentunya. Nah,
dalam masa pandemi ini ya, kalau kita ngomong masalah after sales, terutamanya mengenai mobil, perawatan mobil ya, karena tahu sendiri kan, sekarang di jalan manapun tiba-tiba nggak ada angin, hujan turun, hujan rintik-rintik ya, kita kira itu hujan, ternyata itu semprotan disinfektan. Nah, gimana itu kalau mobil dikit-dikit kena semprot disinfektan itu gimana Bu? Ada nggak perawatan khusus atau minusnya gimana itu? Ya tentunya hal-hal seperti itu pastinya memiliki impact atau dampak pastinya. Mengingat cairan disinfektan ini terdapat cairan atau kadar yang bisa membuat korosi sebuah rangka mobil itu baik baja ataupun besi. Nah, cara-cara yang mampu untuk membuat mobil kita terselamatkan, setidaknya pada saat kita terkena cairan tersebut, kita upayakan sampai di kantor atau sampai di rumah kita bilas dulu dengan air bersih. Setelah itu kita bersihkan. Itu cara pertolongan pertama. P3K. Betul. Namun ini pada mobil untuk menghindari terjadinya korosi. Memang di saat pandemi seperti ini kita juga tidak dapat menghindari hal-hal yang seperti itu. Contoh di perempatan lampu merah juga sudah ada cairan disinfektan yang sudah dialirkan atau sebagai fasilitas dari pemerintah daerah yang diberikan ke kita. Atau ada tiba-tiba ada mobil lewat, itu juga bisa membuat, memang sih niatnya juga baik, tapi pada saat terkena mobil kita, catnya akan memudar atau bisa luntur. Maka dari itu kita harus bisa menyelamatkan mobil kita sendiri. Yang kedua, kalau setelah seperti itu sudah disiram dengan air bersih, dikeringkan, dipastikan dicuci mobilnya, seperti itu. Jadi sering-seringlah mencuci mobil untuk saat ini. Lebih baik mengalah dulu seperti itu. Ya, kemudian untuk ini fasilitas yang bengkel motor berikan apa nih? Nah, untuk pembelian unit baru nih ya. Baik. Ada bonus apa nih? Untuk terkait dengan bonus, tentunya di Lik Motor sendiri itu adalah sebuah dealer yang memberikan fasilitas yang penuh untuk customer. Tingkat kepeduliannya juga nyata. Contoh, kita juga tadi juga sempat disinggung oleh teman-teman kita, diberikan free jasa servis. Jasa servis itu selama kurang lebih 50.000 km atau selama 4 tahun, dan dianjurkan kita bisa servis itu setiap 6 bulan sekali, Bu. Seperti itu. Untuk menghindari bahwasanya mobil kita rusak, rentan rusak. Banyak hal yang membuat customer ini servis nanti dulu. Sebenarnya hal seperti ini jangan dibiasakan. Biasakanlah hal-hal yang baik. Mengingat servis ini penting untuk mobil kita sendiri. Nanti manfaatnya juga banyak. Kondisi mobil kita bisa prima, itu yang pertama. Yang kedua, nilai jual mobil kita, kalau kita sering-sering servis sesuai record, itu juga nilainya akan juga bertambah. Ketiga, aktivitas kita tidak istilahnya dimudahkan lah, tidak terkendala oleh mobil yang rusak, karena kita juga peduli dengan mobil kita sendiri. Waktunya servis, ya ayo servis, seperti itu. Saya pernah mendengar ya, Mbak jarang dipakai mobilnya, gampang gini ya. Kadang customer merasa mobilnya nggak pernah, KM-nya aja masih rendah, masih sedikit ya. Walaupun KM-nya sedikit ya Bu ya, walaupun KM-nya sedikit, jarang keluar mobil yang dipakai, itu tetap ada umurnya ya. Jadi kalau misalnya kilometer 10.000 atau 6 bulan, nah mana yang dicapai lebih dulu? Kalaupun itu belum mencapai 10.000 kilo tapi sudah lewat 6 bulan, ya itu wajib ganti oli, benar nggak ya? Ganti oli, karena oli yang mengendap itu mengandung apa? Mengandung gram-gram sendiri. Nah itu juga akan menghambat sirkulasi oli itu sendiri, dan membuat mesinnya kurang nyaman. Banyak karena
seperti ini. Banyak keluhan dari customer Nako ya. Mengingat di masa pandemi ini sempat parkir di rumah mas, 2 bulan sampai 3 bulan, nggak keluar sama sekali karena misalnya atau kita juga kenal PSBB ya. Karena ada program dari pemerintah adanya PSBB, nggak keluar mas, masa servis, masa gini, masa gitu. Ada yang baru beli, belum keluar sama sekali mas. Nah di Toyota ini juga ada SOP-nya sendiri. Kalau tidak lewat jam putarnya atau kilometernya, misal katakanlah servis pertama, ya kan, itu 1000 km atau 1 bulan. Itu tergantung mana yang sudah dicapai, itu yang benar. Tatkala sudah lewat dari 1 bulan, itu sudah waktunya servis, bukan berarti oh belum 1000 km, oh belum waktunya servis, nanti dulu. Hal ini yang membuat mobil itu akan tidak sesuai pada pemakaiannya, akan mengundang dampak buruk pada kita sendiri nanti pada saat kita mau pakai, apalagi terlebih tidak pernah dipanasi, tahu-tahu dipakai terus ngejam atau macet. Nah, Kita juga nanti yang susah. Itu mesti berapa hari sekali ya manasin mobil itu? Setidaknya 2 hari sekali. 2 hari 2 sekali hari ya? sekali kita manasi Oke. dirayan kurang lebih 10 menit lah. Oke. Oke, supaya Kondisinya prima ya, terus. kondisinya berfungsi normal ya. Nah itu kalau misalnya nih customer nih, Mas udah waktunya servis nih, saya mau servis tapi saya nggak mau keluar rumah, gimana? Bisa nggak? Bisa, tetap bisa. Di Toyota, terutama di Lek Motor, Fasilitas apa ada itu? fasilitas Toyota Mobile Service. Toyota Mobile Service ya, berarti datang ke rumah. Datang gitu ke ya? rumah, dan ada juga Toyota Home Service. Mudah saja caranya, telepon aja atau Booking service di ya? Toyota Home Service. Nomor teleponnya bisa di Nako juga di 0812 5127 7282. Tinggal telepon, habis gitu bilang servisnya kapan atau per hari itu juga bisa. Nanti ada tim yang akan ke rumah. Seperti itu. Di list dulu Berarti tentunya. booking service satu Booking hari service. sebelumnya. 1 hari sebelumnya. Oke, 1 hari sebelumnya bisa call ke Kak Nako Toyota Iya. ya, biar dibantu. Nanti akan didata, kemudian nanti akan ditransfer ke bagian bengkel. Nah, kemudian bagian bengkel nanti yang akan Yang teman-teman bengkel yang akan ke rumah ke rumah. Oke. untuk menindaklanjuti Nah, permintaan servis di rumah tersebut. Oke, ada diskon nggak misalnya untuk pembelian spare part gitu? Untuk saat ini Link Motor ada diskon spare part 20% sampai 25%. Dan ada program juga free booking service juga sebelum H-1 mau booking service dapat oli 1 liter. Oh gitu. Itu yang terbaru. Saya sudah konfirmasi dengan kepala divisi bengkelnya atau servisnya, dapat free Oli 1 liter. 1 liter. Oke, lumayan. Kan kapasitas mobil itu kan butuh 4 liter, 4 liter, Ibu. ya. Setiap mobil itu butuh 4 liter. Lah, lumayan nih. Apalagi nanti sudah ada free 2 liter tambah 1 liter. Oh iya. Tinggal nambah 1 Jadi liter aja. Iya, servis berkala di kilometer 10.000 sama 20.000 20.000. nanti Toyota Lover bisa dapat E-point 250.000 ya. Yang Jadi, pembelian dari awal nah itu bisa dipakai vouchernya, cuman vouchernya dibagi dibagi menjadi 2 ya. 2 liter 2 liter 2 liter. Nah, kalau booking service sudah 1 liter, udah dapat 2 liter, tinggal bayar 1 liter aja. Murah meriah. Ya, tinggal bayar 1 liter aja. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada tambahan lagi pada saat kita servis di Link Motor itu dapatkan kemudahannya termasuk free booking service tadi. Setelah servis kita ada cuci mobil semi salon. Seperti itu. Oke, setelah diservis mobil Habis kan kotor nih kotor-kotor, datang kotor, Datang di servis kotor, tambah kotor, nanti setelah servis, after service dicuci dicuci. sampai bersih mengkilat. Oke, apa Begitu. cuci apa namanya? Cuci Cuci semi wet look. Cuci wet look. wet look, Wet look cuci ya? wet look. Oh, cuci wet look. Berarti lumayan nih. Nggak Lumayan. perlu ke tempat pencucian lagi ya. Iya betul. Nah, ngirit 50.000 loh. Ini Spare wet part look sudah tapi ya? diskon, Ah, ya kan? Free 1 liter oli. Terus habis gitu ada semi cuci mobilnya juga, cuci mobil semi salon juga.
enak gitu. Sip, luar biasa. Tik motor. Klik motor tentunya. Oke, ada lagi nggak ini apa namanya? Mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan ini Bu, terkait dengan tahapan-tahapan servis. Dari berapa sih ke berapa sih Iya. servis itu? Servis itu sampai yang tadi yang free itu 50.000 km ya kan? Setelah Ada- itu ada servis KM lagi berapa? KM. kilometer berapa? Ini ada datanya, mungkin bisa nanti sambil dilihat di WA-nya Nako atau di Instagram-nya Nako sudah saya posting itu. Servis pertama adalah 1 bulan atau 1000 km dan ada bagian parts yang diperiksa termasuk aki, baterai, kas, chassis, kendaraan, frame itu yang untuk AC, kandungan gas buang. Yang kedua 6 bulan sampai 10.000 km. Yang ketiga 12 bulan, bulan ke-12 atau sampai 20.000 km itu masih gratis biaya jasa paling murah. Ada mobil kecil sebut saja mobil LCGC ya. Itu Jangan dengan sebut merek ya. Agia, iya, dengan Agia Toyota kami dibandingkan yang sebelah. Sekelasnya gitu ya. Ya sekelasnya itu lebih mahal sampai 60% biaya jasa servisnya. Merek Jadi total lain, merek lain itu. Begitu servis yang sudah bayar itu, loh Pak kok sudah mahal 1 jutaan lebih padahal mobilnya LCGC teman. Seperti itu. Jadi Oke. kita pasti untung kalau jadi keluarga Toyota, pasti untung. Dari servis murah, part banyak, tersedia juga. Terus habis gitu jaminan penjualan kembali. Itu yang membuat orang Indonesia hegemoninya Toyota dan Toyota seperti itu Ibu. Jadi kita memang ya maaf pada kompetitor, memang kita kuat di pangsa pasar seperti itu ya kan. Memang selain dari situ dulunya juga kita menanti-nanti juga. Jalan itu juga merintih-merintih. Pasti semuanya berawal dari sebuah proses. Sampai sedetik ini kita dipercaya oleh customer dan teman-teman sales. Tunggu aja. Ya, jadi Anda kalau beli Toyota nggak rugi. Untung, walaupun Untung. dijual lagi masih Iya. untung. Saya sharing-sharing Ya. dulu dulu sama customer Nako yang sudah legend juga. Ya. Beli Toyota Kijang yang sepuh banget yang seri 4K itu dulu belinya tahun 90-an. Belinya sekitar 40 juta, zaman dulu kan mahal. Dijual sekarang nggak beda jauh ternyata, Ya. lakunya 35 juta. 35 juta. 35 juta. Kijang kapsul dulu masih murah banget kan. Berarti 60 untung sampai pakai 70. ya sampai saat ini untung Untung pakai. pakai. Ya. Malah Luar biasa. lebih nih ya, ini Malah lebih. lebih. Ya. Malah lebih. Ya, jadi ya Anda kalau beli mobil ada komparasi produk dengan merek lain, ya silakan konsultasikan Ya. dulu. Pendekatan dulu sama kita, cari tahu apa sih Toyota itu, ya kan? Kebanyakan customer itu tidak akan banyak tanya, Mas Toyota apa ini, speknya seperti apa ini, ya kan? Mesinnya apa ini? Pasti banyak yang tanya itu harganya berapa Mas sekarang ini, seperti itu. Ya, karena sudah Ah. sudah tahu pasti bahwa Toyota dari dulu sampai sekarang Good itu luar biasa. kualitasnya Ya, juga. kualitasnya luar biasa. Ya sudah terbukti, ya banyak dipakai. Ya Anda bisa lihat di jalan-jalan. Avanza. Loh, kok Avanza lagi? Loh, Innova. Nah itu dia salah satunya. Innova lagi. Populasinya sudah semakin meningkat, semakin banyak. Kepercayaan Bapak Ibu pasti kami balas dengan perhatian kami, dengan ketulusan kami. Mau telepon 24 jam silakan. Mau konfirmasi terkait dengan servis, kita nggak melulu terima orang yang wah harus jualan nih, harus jualan. Bapak Ibu mau sharing lah. Ya, Ya, nanya-nanya. mau curhat, Iya, nah, Mas curhat. mobil saya ini kenapa Mas mobil saya harganya berapa sekarang, silakan, nggak apa-apa, kami terbuka. Syukur-syukur ya banyak yang mau nambah beli dari rekomendasi Bapak Ibu. Oh ini Mbak Iva, Mbak Intan, Mbak Ira, Mas Nako, ya kan, kami dari tim Buser lebih banyak perhatiannya ke customer. Ada orang yang bilang, oh iya ke Mbak A, Mbak B, seperti ini, ke tim Buser lah kayak gitu kan. Banyak yang memperhatikan. Dari situlah
kami dipercaya dari orang untuk repeat order dari mulut ke mulut itu wah sangatlah kuat lah, Kuat, ya. the power of mood luar biasa. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin merencanakan pembelian mobilnya dan masih bingung, ya kan, bisa Anda konsultasikan dulu dengan marketing kami, ya. Intinya marketing itu bukan mau beli atau nggak beli, nggak ada masalah. Yang penting marketing itu membantu customer untuk mendapatkan mobil yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Betul. Ya, sesuai dengan kebutuhan budgetnya, sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Nah, jangan segan-segan ya. Silakan nanti saya infokan nomor telepon marketing tim Buser ya yang sudah berpengalaman dan profesional, tentunya akan membantu Bapak Ibu dalam pemilihan mobil yang tepat. Gitu ya? Betul. Oke ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan aku? Mungkin yang paling mudah untuk mendeteksi kerusakan mobil pada saat awal kita temui atau pada saat kita mau berangkat, itu lakukan pengecekan tiap hari. Itu kita gunakan aja 3 indera kita, pendengaran, ya kan, penglihatan, habis gitu cium, penciuman dari hidung. Contoh katakan seperti itu, seperti apa itu Mas? Contoh kita mau start ke kantor atau ke toko atau ke apa, kita lihat dulu kondisi sekeliling mobil kita. Kita dengan melihat kondisi sekeliling kita melihat contoh tekanan ban, kurang angin atau apa. Contoh dari sisi penglihatan, kebocoran oli itu bisa, kebocoran air yang tidak wajar itu bisa. Sebelum kita terlalu tergesa-gesa masuk ke mobil, start berangkat dari rumah ke toko, ke perusahaan, ya kan, ke kantor, tahu-tahu di jalan mogok. Seperti itu. Yang kedua itu adalah pendengaran. Itu bisa kita lakukan pada saat kita mau berangkat juga. Buka kap mesin mobilnya, kita dengarkan ada suara yang miss atau enggak, suara aneh. yang biasanya gelitiknya terlalu kenceng atau enggak, atau temponya itu jarang-jarang. Katakanlah kipas radiator bunyinya grek atau fan bell-nya yang tidak wajar, itu kan juga mempengaruhi performa mobil kita. Yang ketiga terutama indera penciuman kita. Pada saat kita mau berangkat mobil ada kebocoran bensin, oli atau apa, itu sangat mudah sekali. Kalau kita sebagai pemilik mobil, kita peduli terhadap mobil kita pastinya melayani kita dengan baik. Apabila hal yang seperti itu, contohnya katakanlah itu adalah hal pertolongan pertama pada mobil kita, ya, sudah diketahui seperti itu, sudah tidak perlu dijalankan lebih jauh, mengingat kerusakan-kerusakan itu akan semakin fatal. Contoh kalau olinya bocor, kehabisan oli, ya kan, pada saat engine tidak siap, harusnya ada oli ternyata tidak, akan membuat silinder atau piston itu mengelupas, dan itu membuat engine kita rusak sampai silinder engine-nya itu bisa jebol juga bisa. Hal-hal yang seperti itu perlu diperhatikan. Kalau sudah seperti itu, bisa telepon salah satu dari marketing kami atau teman-teman dari bengkel kami, atau telepon di kantor Leap Motor juga bisa. Kami akan segera secepat mungkin untuk merespon, untuk datang ke tempat dan memeriksa kondisinya seperti apa. Lebih baik dicegah daripada mengobati. Ya. Seperti itu. Oke, jadi intinya prepare dulu sebelum Anda jalan, mesti ngecek mobilnya, kondisi mobilnya bagaimana, dengan didengerin. Mungkin ada suasana yang aneh, mungkin kita melihat ada itu, kalau di bawah itu mungkin ada yang menetes apa itu, oli atau air. Nah, itu bisa. Mungkin ada bau-bau yang apa ini ya, menyengat, aneh gitu ya. Nah, ini patut dicurigai ya. Patut dicurigai. Makanya itu Bu, pentingnya servis itu seperti itu. Servis rutin untuk menjaga performa mobil kita. Nah, oke. Nah, ini mungkin tips tepatnya buat
Bapak Ibu yang sudah punya mobil, sudah lewat masa garansinya. Nah, itu biasanya kan malas ya, maksudnya apa Sudah namanya, nanti udah nggak saatnya. memperhatikan lagi ya. Padahal mobil itu harganya ratusan juta Nah, dan merupakan aset kita juga. nah, jadi ya tips-tips dari kami tadi mudah-mudahan sangat bermanfaat buat Toyota Lover ya tentunya. Dan untuk acara ini ya, karena waktu sudah menunjukkan 60 menit ke depan, akan tetap kita adakan lagi, akan kita berikan tips-tips yang lainnya ya, mengenai apapun di luar dari Toyota, atau mungkin Bapak Ibu yang melihat siaran langsung ini ada pertanyaan Mau ya, sharing-sharing monggo, mau silakan. sharing-sharing boleh ya, nanti kita lanjut ya, kita lanjut lewat WhatsApp tentunya ya. Oke, jangan lupa ya, minggu depan nantikan kami hadir lagi live streaming juga di jam yang sama, jam 11 ya sampai jam 12 ya, dengan tema yang berbeda Iya. ya. Untuk pembelian Toyota ya, pastikan hanya di tim Tim Buser WLK Wali ya. Kota Mustajab. Wali Kota Mustajab. IG-nya Tem Buser WLK ya. Dan kita juga punya channel YouTube pastinya. Jangan lupa Kita like punya- and subscribe ya guys. Kita semua punya channel YouTube sekarang ya, dengan nama masing-masing. Nanti kita akan share di Facebook dan IG Tim. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Kita Terima kasih. tunggu ya, kita tunggu sharing-sharingnya di laman kami ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam Toyota.